Hai rekan-rekan, di video ini saya akan memberikan tahapan proses seleksi dan juga psikotes, interview, dan MCU pada seleksi BPJS Kesehatan untuk pegawai karir BPJS Kesehatan di tahun ini ya, tahun 2024 ini. Dan sebelum kita mulai ke pembahasan, jangan lupa di-subscribe. Kalau misalkan sudah, mari kita mulai ke topik bahasan. Jadi untuk topik bahasan kali ini, saya akan jelaskan tentang profil perusahaan karena nanti akan dibutuhkan pada saat FGD ataupun pada saat nanti interview. Sering ditanyakan terkait profil perusahaan. Jadi teman-teman, saya berikan informasi terkait profil perusahaan secara singkat dulu saja supaya teman-teman setidaknya tahulah dikit ya terkait profil perusahaan. Yang kedua, bagaimana proses pendaftaran dan bagaimana teman-teman bisa lulus untuk seleksi administrasi atau seleksi CV ini. Kemudian yang ketiga, tahap psikotes. Soal-soal yang akan muncul itu apa saja, nanti saya akan informasikan juga. Setelah itu FGD atau focus group discussion. Selanjutnya jika teman-teman berhasil akan melalui tahap interview ya. Kalau misalkan interview psikolog HR kemudian interview user cocok ya, teman-teman akan dijadwalkan untuk MCU dan yang terakhir itu offering ya. Seperti itu. Oke, dari awal dulu ya terkait profil perusahaan. Nah, di sini profil perusahaan BPJS Kesehatan yang saya ambil dari halaman portal resmi BPJS Kesehatan. Nah, untuk profil perusahaannya sendiri, BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi pada tahun 2014, 1 Januari. Dasar pendirian beroperasinya BPJS Kesehatan ini adalah pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ya, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. PT Akses Persero ditunjuk sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes Persero pun bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Nah, BPJS sendiri mempunyai visi itu menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Serta misi dari BPJS Kesehatan sendiri itu yakni meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbagai teknologi informasi, menjaga keberlanjutan program JKN atau KIS dengan menyeimbangkan antara dana jaminan sosial dan biaya manfaat yang terkendali, kemudian memberikan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia, kemudian memperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN KIS ini. Selanjutnya, yang terakhir ya, meningkatkan kapabilitas badan dalam menyelenggarakan program JKN KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel, berhati-hati dengan prinsip tata kelola yang baik, SDM yang produktif, mendorong transformasi digital seperti inovasi yang berkelanjutan. Ini merupakan visi misi dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Selanjutnya, tugas dan fungsi dari BPJS Kesehatan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Fungsi dan tugas BPJS sebagai berikut. Nah, di sini fungsi BPJS sendiri yakni menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kemudian tugasnya sendiri yang pertama melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta, kemudian memungut dan mengumpulkan iuran pada peserta ya dan pemberi kerja, kemudian menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, kemudian mengumpulkan dan mengolah data peserta
program jaminan sosial, kemudian memberikan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, serta yang terakhir memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Ini tugas dan fungsi BPJS Kesehatan. Untuk head office-nya sendiri, BPJS berkantor di Jalan Letjen Suprapto, Kapling 20 nomor 14, Jakarta Pusat. 10 kode posnya 10510. Untuk telepon hunting ya 021 421 2938. Ini juga bisa teman-teman tanyakan terkait alur rekrutmen ya. Seperti yang saya lakukan ya. Kemudian untuk gaji sendiri itu tergantung pada posisi dan tingkat pendidikan, pengalaman dan wilayah penugasan. Nah, di sini gambaran umum kisaran, saya garis bawah gambaran umum kisaran gaji BPJS Kesehatan. Untuk staf administrasi, gaji berkisar antara 4 sampai 6 jutaan per bulan tergantung dari kanwil dan jenjang pengalaman. Kemudian petugas lapangan atau frontliner gaji itu 4 juta hingga 7 juta per bulan. Kemudian pengawas atau koordinator gaji berkisar antara 6 juta hingga 10 juta per bulan tergantung pada pengalaman dan tanggung jawab. Kemudian manajer atau kepala divisi gaji berkisar antara 10 sampai 20 juta per bulan, dan direksi atau pejabat tinggi gajinya bisa mencapai 30 juta per bulan. Belum di sini termasuk tunjangan dan fasilitas lainnya. Selain gaji pokok, BPJS Kesehatan juga mendapatkan berbagai tunjangan seperti tunjangan kinerja, tunjangan transportasi, bonus tahunan sesuai dengan kinerja. Ini gambaran umumnya. Nah, ini sumbernya sendiri saya dapatkan dari platform kasus yang saya rangkum ya, dari Reddit, LinkedIn, dan juga rekan-rekan saya yang kerja di BPJS Kesehatan. Oke, untuk selanjutnya bagaimana proses pendaftaran dan bagaimana proses screening CV supaya teman-teman lulus untuk tes seleksi tahap ini. Oke, untuk pelaksanaan seleksi BPJS Kesehatan itu tidak langsung dilakukan oleh BPJS Kesehatan itu sendiri, tapi tesnya dilakukan oleh vendor. Jadi untuk proses seleksi, psikotes, dan beberapa tahap interview itu dilaksanakan oleh vendor. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tes dilaksanakan secara daring atau online. Jadi tes assessment-nya itu online, kemudian waktu pelaksanaan sesuai dengan informasi yang dikirimkan oleh pihak rekrutmen, pihak email, atau lihat portal rekrutmen. Nah, untuk vendornya sendiri atau informasi rekrutmennya sendiri, teman-teman bisa klik URL recruitment.bpjs-kesehatan.go.id/karir. Nah, di sini teman-teman untuk portal resminya. Di sini update-nya untuk rekrutmen, teman-teman tinggal apply now aja. Nah, untuk pendaftaran dilakukan di portal vendor BPJS Kesehatan, yakni ini ya. Saya tidak akan sebutkan, takutnya kena copyright lagi ya. Sudah sering saya kena copyright terkait ini. Jadi teman-teman sudah bisa melihat ya. Nah, selanjutnya di BPJS Kesehatan ini tampilan untuk portalnya, portal rekrutmen dari vendor yang tadi. Dari gambar yang tadi saya tidak akan sebutkan, takut kena copyright lagi. Kemudian teman-teman ini untuk loker di bulan ini setelah video ini dibuat. Nah, di sini untuk pegawai karir BPJS Kesehatan tahun 2024. Di sini saya akan jelaskan terkait job description-nya. BPJS Kesehatan membuka pegawai tetap golongan pegawai karir tahun 2024 untuk 6 fungsi, yaitu manajemen pengendalian biaya manfaat, manajemen penjamin manfaat, riset inovasi dan pengembangan, perencanaan strategis, yang kelima manajemen data informasi, dan yang keenam posisi manajemen teknologi informasi. Jadi ada 6 posisi yang sedang dibuka untuk saat ini. Silahkan teman-teman sesuaikan. Ini untuk job description-nya. Selanjutnya untuk deskripsi pekerjaan di formasi-formasi ke-6 tadi. Yang pertama manajemen pengendalian biaya manfaat. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Oke, bisa baca, di pause, silahkan di pause. Ini untuk jobnya. Lanjut, ini yang kelima dan keenam, manajemen data informasi dan manajemen teknologi informasi. Silahkan di pause ya teman-teman. Oke, kalau sudah dibaca, kita lanjut ke
Requirement-nya atau yang diminta, yang pertama pendidikan minimal S1 atau D4, yang kedua akreditasi perguruan tinggi minimal B atau baik sekali, IPK 3,00 dari skala 4, kemudian harus punya TOEFL IBT di 61, TOEFL ITP 500, dan IELTS 5.5. Kemudian belum menikah kecuali pelamar dengan latar belakang pendidikan dokter, ini boleh. Kemudian yang keenam, bersedia ditempatkan di satuan kerja BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Maksimal usia per 31 Desember 2024. Untuk S1, pelamar S1 itu di 27 tahun. Untuk S2 30 tahun dan dokter di 35 tahun. Nah, kualifikasi khusus latar belakang pendidikan ini tiap formasi tadi ya, atau bukan divisi, ya jabatan tadi ya, atau posisi. Yang pertama, manajemen pengendalian biaya manfaat, itu jurusannya harus dokter. Kemudian manajemen penjamin manfaat itu dari kesehatan masyarakat, peminatan epidemiologi, kemudian kesehatan masyarakat, peminatan biostatistik ya untuk jurusannya, itu program studinya, dan data science. Kemudian untuk loker buat riset, inovasi, dan pengembangan itu dari kesehatan masyarakat ya untuk jurusannya epidemiologi, kemudian biostatistik juga, dan data science. Untuk perencanaan strategis itu ada dari jurusan statistika, aktuaria, matematika, kesehatan ya, data science, kemudian memiliki sertifikat ASAI atau Associate of the Society of Actuaries of Indonesia, dan atau telah lulus minimal 2 modul sertifikasi ASAI ya, ASAI menjadi nilai tambah. Kemudian manajemen data untuk informasi, ini dibutuhkannya jurusan data science. Kemudian yang terakhir, loker yang terakhir terkait manajemen teknologi informasi ya, untuk jurusannya itu data science, teknik informatika, sistem informasi, dan memiliki sertifikasi business requirement analysis menjadi nilai tambah. Selanjutnya, persyaratan dokumen yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama, CV, kartu identitas atau KTP, ijazah ya. Dengan pelamar pendidikan dokter wajib melampirkan ijazah dokter. Kemudian transkrip nilai, surat keterangan peminatan biostatistik atau epidemiologi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi khusus pelamar dari latar belakang pendidikan kesehatan masyarakat apabila peminatan tidak tercantum dalam transkrip nilai. Kemudian harus menyertakan sertifikat TOEFL ya, ETS, IELTS ya. Di sini juga harus melampirkan bukti akreditasi perguruan tinggi. Teman-teman bisa cek di portalnya, portal kampus ya, terkait bukti akreditasi, kemudian SKCK yang masih berlaku, kemudian foto diri pelamar, close up, seluruh badan tampak depan, harus seluruh badan tampak samping. Nah, di sini untuk contohnya bisa dilihat di sini ya, bit.ly foto PATT, kemudian sertifikat keahlian yang relevan dengan latar belakang pendidikan dan atau posisi yang dilamar. Selanjutnya, ketentuan upload. Di sini dokumen lamaran di-scan dalam bentuk PDF ya, kecuali file foto diri pelamar dalam bentuk JPEG yang disimpan dalam cloud Google Drive atau Dropbox. Tautan atau link cloud berisi dokumen lamaran dicantumkan pada kolom yang telah disediakan pada formulir lamaran di portal yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, pastikan tautan link cloud yang ditampilkan tidak dikunci. Pelamar dengan link dokumen lamaran yang terkunci tidak dapat diakses, maka akan secara otomatis gugur dari proses seleksi. Yang keempat, pelamar wajib memastikan dokumen lamaran dalam tautan link cloud yang ditampilkan selalu dapat diakses selama mengikuti proses seleksi. Kemudian informasi tambahan, pastikan seluruh informasi yang diisikan dalam formulir lamaran adalah informasi yang benar agar lamaran dapat terbaca oleh sistem, termasuk informasi domisili, nama perguruan tinggi, dan lainnya. Kemudian pelamar wajib mengisi data sosial media pada formulir lamaran dan memastikan akun sosial media yang dicantumkan diatur menjadi format publik, tidak dikunci. Ini diarsipkan dulu ya untuk foto-foto atau yang berbau-berbau aneh ya. Kemudian yang ketiga,
Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan diproses dalam tahapan seleksi. Yang keempat, pastikan untuk mengecek inbox, spam, junk secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai tahapan seleksi. Informasi kelanjutan tahap seleksi hanya akan disampaikan melalui email resmi dengan domain @bpjskesehatan.go.id atau talentik.id sebagai vendornya. Kemudian 5, saya bacain lagi. Mudah-mudahan tidak kena copyright lagi ya. Di sini keputusan panitia rekrutmen dan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Yang keenam, harap berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan, meminta sejumlah uang biaya akomodasi, transportasi, biaya lainnya. Seluruh tahapan dalam proses rekrutmen dan seleksi pegawai BPJS Kesehatan itu gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Oke, untuk selanjutnya, teman-teman kalau misalkan sudah dipersiapkan dokumen segala macamnya, teman-teman langsung apply saja ya, kemudian isi formulir. Nah, selanjutnya kalau misalkan setelah 2 minggu, biasanya 2-3 minggu, pokoknya maksimal di 3 minggu akan ada proses asesmen online jika teman-teman sudah sesuai kualifikasi ya, dokumen-dokumennya sudah sesuai, yakni online assessment. Nah, online assessment sendiri itu ada tes intelijensi, ada tes kepribadian dan personality test, tes bahasa Inggris, tes ketahanan kerja. Ini yang akan teman-teman hadapi untuk tesnya. Nah, soalnya sendiri saya takut kena copyright lagi, jadi saya sudah buatkan blog tersendiri. Silahkan kunjungi tanpasogok.blogspot.com untuk akses si soal-soalnya. Linknya ada di deskripsi, silahkan klik di sana. Kemudian selanjutnya FGD teman-teman nanti ya pada umumnya sih kalau misalkan FGD itu balik lagi ke rekan-rekan, silahkan pelajari tentang case-case saat ini terkait BPJS Kesehatan atau hal-hal yang berbau BPJS saja atau kesehatan ini sebagai ilmu tambahan buat nanti rekan-rekan FGD. Ini juga tentatif ya teman-teman, bisa ada bisa enggak ya, mengacu kalau di tahun kemarin itu ada, kalau misalkan tahun sekarang semoga aja enggak ya. Nah, kita lanjut untuk tahap selanjutnya, yakni interview psikolog dan HR. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan untuk tes interview dari HR itu ini ya teman-teman, silahkan di pause ya, silahkan dibaca ya. Ini pertanyaan umum ya yang sering ditanyakan. Kemudian ini untuk pertanyaan psikolog ya, teman-teman juga bisa di pause ya, dibaca juga ya, ini pertanyaan umum saja ya. Kemudian untuk interview user itu pertanyaan sama dengan psikolog tapi ada tambahan, biasanya lebih ke teknis. Selanjutnya teman-teman akan melaksanakan MCU. Nah, untuk MCU ini tips dari saya ya untuk tesnya ya, supaya teman-teman bisa lulus nih untuk tahapan MCU. Oke. Nah, untuk tes psikotes tadi bisa akses di tanpasogok.blogspot.com. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan ada gambaran, semoga lolos untuk tahapan seleksi BPJS ini dan semoga menjadi karyawan BPJS. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.